Kita tidak perlu takut untuk dihina, diledek, dicaci maki, bahkan dihujat. Yang kita takutkan, ketika kita meninggal, apakah kita siap untuk menjawab pertanyaan para malaikat? Dihina, diledek, dicaci maki, dihianat, bahkan dikecewakan orang, masih kita bisa bertahan dan masih kita bisa melawan. Tapi ketika kita dikasih pertanyaan sama malaikat di alam kubur nanti, apakah kita bisa menjawabnya? Belum tentu bisa, apalagi kita tidak bisa membawa bekal, mengamalkan apa yang kita bisa. Apalagi kita tidak bisa membawa amal jariah, pahala. Karena di dunia sibuk mencari dunia. Sibuk ingin dipuji orang. Sibuk ingin disegani orang. Sibuk ingin dihormati orang. Sehingga kita rela melakukan apa saja demi orang-orang itu menyegani kita, menghormati kita, menyayangi kita, menghalalkan segala cara supaya orang itu menghormati, menyegani kita. Padahal enggak semua seperti itu. Itu hanya bahagia di dunia doang, tapi hina di hadapan Allah. Kita di dunia disegani makhluk, dihormati orang, disayang orang, didekati orang, dengan memperlakukan orang itu seakan-akan mereka itu tunduk sama kita. Memang bahagia, banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, memang bahagia. Karena kita punya dunia, ibarat kita punya duit. Gak ada duit, saudara hilang. Gak ada duit, sahabat hilang. Gak ada duit, semua hilang. Itulah sifat manusia yang sebenarnya. Tapi hina di mata Allah. Dengan sibuknya mencari dunia agar dipuji orang, agar disegani orang, sebodoh meninggalkan yang menciptakannya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak tahu itu rezeki dari siapa. Gak tahu nafas kita itu dari siapa. Maka jangan salahkan nanti di alam kubur kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena kita di dunia tidak melaksanakan ibadahnya. Sibuk mencari dunia, sibuk mencari duit. Dari pagi, siang, malam, sore, subuh. Bahkan malam pun kita masih menghitung duit. Bukannya sholat. Dohor menghitung duit, asar menghitung duit, pagi buka usaha ataupun kerja. Dohor sibuk melayani orang, sibuk melayani yang misalkan dagang, sibuk melayani pembeli. Restoran sibuk melayani customer apa gimana. Sedangkan waktu sholat itu ditinggalkan. Waktu sholat itu ditinggalkan. Padahal sholat itu minimal 5 menit dilakoni. 5 menit itu benar-benar. Itu paling cepat itu 5 menit. Lamanya sujud kita, maka Allah akan lebih sayang sama kita. Maka jangan berharap kita itu masuk surga sebelum kita membawa bekal bila nanti kita meninggal. Maka guru saya pernah mengajarkan saya, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Karena di alam kubur yang ditanya bukannya harta, bukannya jabatan, tahta, ataupun yang kita punya di dunia. Justru isu itu semua akan menyiksa kita. Di alam akhirat nanti, di alam kubur yang akan ditanyakan adalah bagaimana menjalankan agamamu, memperbaiki sifat akhlakmu, bagaimana mempergunakan harta kamu. Disitulah maka ada pertanyaan man robuka. Apakah kita bisa menjawab dengan pertanyaan man robuka itu? Semua yang kita punya di dunia itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti.
akan dipertanyakan sama Allah. Kamu dapat uang dari mana? Kamu dapat pakaian ini dari mana? Kamu dapat rezeki dari mana? Siapa yang mempekerjakan kamu? Semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur nanti, maka akan datang seekor ular yang sangat gede. Ekor ular itu adalah ular yang akan memangsa kita karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kejebloskan kita ke neraka. Maka persiapkanlah diri kita dari sekarang untuk bekal nanti di akhirat. Jangan terlalu memuja-muja dunia. Jangan terlalu ingin disegani dan dihormat sama makhluk. Jangan terlalu berharap sama makhluk, tapi berharaplah sama Allah yang akan menyelamatkan kita nanti. Jangan bangga sama diri kita karena cantik, jangan bangga sama diri kita karena ganteng, jangan bangga sama diri kita karena kaya. Karena buat apa? Itu semua nggak ada. Justru akan sama sekali tidak akan pernah menolong itu semua. Kita punya banyak harta di mana kita punya banyak uang, punya sahabat, keluarga, teman. Di alam kubur nanti tidak ada yang pernah menolong kita. Bahkan bukan hanya di alam kubur, ketika kita dikuburkan, di dunia tidak menolong. 7 langkah dari kuburan kita udah ditanya sama malaikat. Apakah di dunia sahabat, kerabat, keluarga kita menolong kita? Enggak ada. Enggak ada. Hanya 3 yang akan menolong kita. Hanya 3 yang akan menolong. Bukan harta ataupun jabatan, duit, segalanya di dunia enggak ada. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita punya. Kita ingat, semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita nanti. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kita punya di dunia, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan terlalu membanggakan orang yang banyak harta, sehingga kita itu tunduk kepadanya. Karena orang itu bisa menolong ketika lagi susah. Karena orang itu bisa memberi kita kebahagiaan dengan uang. Belum tentu bisa menolong di akhirat. Jadi lebih baik kita sendiri tapi tawadu kepada Allah, pasrah kepada Allah, mengharap kepada Allah, daripada kita gaul sama orang lain yang lebih kaya daripada kita, lebih banyak dunia daripada kita, tapi tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan ibadah, hanya memikirkan dunia yang akan mencelakakan kita di akhirat nanti. Punya gelas 1 tidak dipakai minum akan dipertanyakan. Punya kerudung 5 tidak dipakai untuk ibadah akan dipertanyakan. Maka hati-hatilah hidup di dunia. Jangan terlalu bangga dengan keadaan kita di dunia. Jangan terlalu mengagung-agungkan diri kita supaya kita disegani orang, dihormati orang. Biasalah seperti orang yang tidak pernah punya apa-apa. Karena harta itu milik Allah. Semua seisinya dunia adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan. Tapi dengan dititipkan itulah kita harus bisa menjaga dengan benar.